warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Ekawati Setiani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas PGRI Mahadewa, Indonesia. Saya mengajar di SMK Negeri 11 Kota Malang, mata pelajaran Seni Budaya. Pada video kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran pada materi seni grafis cetak dalam teknik stensil. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Alhamdulillah. Kalau ketemu sama Bu Eni, berarti hari ini pelajaran apa? Seni budaya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong disiapkan dulu berdoa. Persiapan. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Eni mau cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Gajah itu besar atau kecil? Besar. Kalau misalnya semut, kecil atau besar? Kecil. Oke, berarti kalau saya menyebabkan semut, berarti harus kebalikannya. Misalnya, kalau semut itu kan besar. Karena ini sudah berkelompok kan? Nah, ini kan sudah membagi kelompok ini di pertemuan pertama. Nah, ini adalah pertemuan yang keempat. Oleh sebab itu, kelompoknya sudah terbagi dan saya mau mengecek sekalian kekompakan anggota kelompoknya. Oke, saya mulai ya. Konsentrasi ya. Besar, besar, besar. Gajah, gajah, semut. Bukan sketsa, 4 desain yang waktu itu kita ambil satu yang terbaik ya, pilih desain terbaik. Lalu sampai di pertemuan ke-3, yaitu siswa harus memindahkan desainnya ke cetakannya. Lalu selanjutnya siswa menentukan pembagian tugas pada saat pembuatan malnya. Lalu secara berkelompok menggunakan malnya dengan cara diberikan warna. Oke, lalu yang terakhir yang akan kita lakukan hari ini harus memfinishing. Yang belum selesai berarti harus difinishing. Difinishing itu apa? Kita selesaikan sampai semua anggota kelompok mencoba menggunakan malnya. Lalu hasilnya kelompok ini nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Nanti yang presentasi siapa? Bu, apakah bisa semua? Karena waktunya kan cuma 2 jam pelajaran. Berarti mungkin akan ada sekitar 3 aja ya, 3 kelompok ya. Dulu untuk dipresentasikan. Sudah siap? Iya. Oke. Grafis itu teknik apa ya? Grafis itu tentang teknik mencetak. Nah, teknik mencetak. Jadi kita membuat teknik cetak dengan menggunakan mal atau cetakan. Bisa juga berupa plat. Nah, ini tanya dulu. Yang ada di sebelah sini namanya apa? Sablon. Ini kalau dimasukkan jenisnya teknik cetak, itu namanya teknik cetak apa ya? Cetak saring. Cetak saring. Oke, cetak saring atau cetak stempel. Pernah pakai stempel kan? Pernah main stempel? Pernah main di sini? Kalau nggak ada jarinya temennya? Ya. Pernah ya seperti itu? Nah, Oleh sebab itu salah satu contoh teknik cetak juga yang sederhana. Terus kamu gunakan di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini juga salah satu jenis teknik cetak yang sudah dipraktekkan ya, mungkin di SMP atau kelas lain pernah lihat. Pernah stempel ada yang dari bahan alam. Dari wortel pernah lihat kelas lain. Diukir, dia membuat stempel lalu dicapkan lagi. Nah, itu juga salah satu contoh seni grafis teknik cetak. Ada yang tahu teknik cetak apa? tinggi. Kenapa aku disebut teknik cetak?
cetakan? Karena diukir. Karena diukir. Terus ada bagiannya yang tinggi atau menonjol tinggi. Nah, beda halnya dengan yang akan kalian hasilkan. Kalian buat harus dibolongi ya. Susah atau tidak membuatnya? Susah. Banyak resikonya ya. Ya. Yang sudah kamu kerjakan kemarin, kira-kira kesulitannya apa aja? Saat mengukir. Gimana mengukirnya? Halnya? Ulet. Oh gitu. Terus ada lagi yang dapat kesulitan? Banyak ada licin karena bahannya ini mika film. Nah, menggunakan mika film kenapa kok pakai ini bukan pakai kertas atau pakai jenis mika yang lain? Ada alasannya. Jadi mika ini jenisnya adalah mika film yang digunakan sablon. Nah, orang kalau sablon manual itu masih menggunakan ini. Jadi untuk menghasilkan gambar, mereka membuat satu cetakan, lalu diberikan warna di atasnya. Namanya ada yang bilang obat sablon, ada yang bilang cat sablon, lalu ditambahkan binder dan sebagainya. Satu cetakan bisa digunakan berulang kali, ya kan? Biasanya kalau pesen baju di sablon, bikin berapa banyak, misalnya 500 atau 100 atau 10. Nah, itu karena menggunakan mika film. Alasannya seperti itu ya, biar tahu rasanya kita tidak sampai membuat sablon, tapi kita membuat cetak dalamnya atau stencil. Ada lagi yang mungkin kemarin merasa kesulitan? Tidak ada? Atau sudah semua ya? Sudah semua ya. Alhamdulillah. Tapi kalau desain itu lebih ke arah mengambil untungnya. Kayak emang dibuat untuk tujuan tertentu. Oh, jadi ada fungsinya, komersilnya gitu ya. Nah, ada lagi yang punya jawaban seni murni, sedangkan untuk yang desain grafis adalah berada di daerah yang berbeda. Kayak kalau desain grafis itu bisa kayak di tembok gitu. Nah, Kalau yang seni grafis, kayak seni grafis itu kayak kita nyabur oh gitu, oke. Saya komersil, terus punya nilai jual sama nilai fungsi. Berarti punya fungsinya, punya kegunaannya. Nah, oleh sebab itu adalah dua ranah yang berbeda. Apalagi sekarang ada namanya digital, seni digital itu juga masuk ke desain grafis. Sampai sini jelas ya? Jelas. Yang sebelah sini dulu gambar seni ya. Seni ya. Seni grafis. Seni grafis apa desain grafis? Seni grafis. Ya. Grafis. Desain. Desain grafis. Desain grafis. Ini pembuatannya juga sudah menggunakan teknologi ya. Desain grafis. Dan di sini juga ini namanya WPAP jenis karyanya. Ini juga dibuatnya digital. Ini semua adalah karya dari desain grafis. Oke, lebih ke digitalnya juga. Ada yang ditanyakan kan ya. Ini hasilnya kalau sudah dicetak hasilnya seperti ini. Ini cetak apa ya kira-kira ya? Cetak tinggi. Betul. Nah, untuk materi selanjutnya kalian bisa scan ini materi yang dulu ya. Jadi pelajari lagi mungkin lupa bisa di scan barcode-nya untuk mempelajari materi yang dulu misalnya mau diulang. Kalau yang bingung plat, contohnya plat itu seperti biasanya digunakan buat plat motor karya, kayak sen biasanya modelnya. Tapi tipis, kalau sen itu kan terlalu ada yang lebih tipis itu ada. Nah, namun tidak perlu untuk kepentingan ada bahan-bahan lainnya. Misalnya bahan-bahannya itu kayak sekarang namanya kayu MDF, kayak triplek misalnya. Lalu untuk menggunakannya, kamu harus membuat tulisan atau gambarnya, terus menyemprotkan pigmen di lubangnya, lalu dibuat sebelumnya untuk membuat malnya. Ada yang ditanyakan sampai sini pengertiannya? Jelas? Jelas. Lalu stensil itu ada hubungannya sama strip art. Pernah dengar kata strip art? Pernah dengar? Strip itu artinya? Art itu? Seni berarti ya. Nah, ceritanya ternyata stensil itu asalnya dari seni jalanan. Lalu kemudian diangkat pada zaman
pernah tahu ya? Nah, biasanya menggunakan pilok. Nah, piloknya itu disemprotkan dengan menggunakan mal atau cetakan. Nah, cetakannya sudah dibuat dulu, dibolongi dulu, lalu dia semprotkan piloknya di atasnya. Nah, asalnya dari hal seperti itu. Atau juga ada yang menyebutnya vandal, ini vandalisme. Nah, kemudian berkembangnya zaman, street art itu kemudian bisa dijadikan sebuah media cetak salin atau misalnya membuat poster, karena kan zaman itu tidak ada mesin print digital atau bikin poster untuk jumlah yang banyak tapi cepat, jadi mereka nyetaknya masih pakai teknik stencil. Oke, kita lanjut. Nah, lalu penggunaannya, makanya ada hubungannya dengan street art. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang kemarin sudah kalian buat atau mungkin ada yang belum praktek, sudah semua ya? Sudah. Alat yang kita butuhkan yang pertama di sini adalah jenis Mika, namanya Mika film. Bukan film Mika ya. Anda tahu filmnya Mika ya? Ya. Kalau diketikkan di Google Mika film, yang keluar itu film beneran, judulnya Mika. Tapi namanya memang Mika film. Jadi seperti Mika tapi lebih tebal dari Mika Ciputa. Untuk alatnya kita pakai alat cutting sticker atau pisau cutting sebenarnya. Lalu alasnya kita bisa pakai mat ya. Mat, itu alasnya mat seperti ini. Lalu juga untuk memindahkan warnanya kita tidak pakai warna sambal tapi cuma pakai cat akrilik. Nah, kita hanya menggunakan cat akrilik. Kenapa kok harus cat akrilik kok? Kok dari SD bahkan dari SMP kok mesti bilangnya cat akrilik? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Kan ada cat air, ada cat minyak, ada cat apa lagi? Lagi ya? Ada yang tahu bedanya apa? Beda nama, beda nama, beda ukuran, beda meter, beda harga. Ada yang tahu bedanya? Mungkin kalau cat air itu kalau terkena air, kalau ditaruh di kertas itu gampang luntur. Mungkin kalau cat akrilik itu enggak. Oke. Tetap saja ya, misalnya berapa gambar berapa itu tetap disimpan, tetapi yang nanti akan dikumpulkan cuma satu desain yang terbaik saja. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah ya. Saya lanjut gambar yang ketiga di LKPD. Nah, ini yang agak susah, jadi harus diperhatikan. Nah, ini untuk menganalisis sebuah karya. Nah, jadi karena setelah mengisi kamu butuh mengapresiasi. Kenapa kok harus diapresiasi? Karena ternyata karya itu nggak boleh disimpan sendiri, harus ditunjukkan ke teman-temannya. Ya, tahu kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, sekarang coba dilihat formatnya yang nanti akan dinilai siapa Bu? Apakah Bu ini menilai? Ya, saya menilai, tetapi kamu juga boleh menilai karya teman kalian. Silahkan dilihat dulu. Untuk komponen yang pertama adalah tentang konsep, berarti kaitannya dengan pengamatannya. Konsepnya sesuai atau tidak? Silahkan dihasilkan di deskripsinya di sini. Habis itu terus bentuk warna hilang terang nama warna ada lagi tekstur itu silakan diidentifikasikan dan diidentifikasikan. Udah stencilnya masih ingat ya apa aja? Ada prinsipnya, ada apa saja? Masih lupa, keselarasan, di penekanan itu ada satu bagian yang paling menonjol, ya. Terus selanjutnya adalah bahannya bisa dideskripsikan yang digunakan teman kalian itu apa. Lalu tekniknya udah jelas ya, teknik cetak apa? Dalam, teknik stensil, teknik grafis cetak dalam, tekniknya namanya teknik stensil. Ada
Kalau ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada yang ditanyakan? Boleh pakai beberapa warna yang berbeda juga. Dari teman-teman kelompok lain. Nah, untuk mengapresiasi silakan dibuka LKPD-nya yang lembar ketiga. Coba sambil dibuka, disimak LKPD-nya yang lembar ketiga. Mana sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Apakah ada yang mendapatkan kesulitan pada saat proses mengisi? Tidak. Tidak ada. Tapi boleh ditanya dulu. Pewarnanya menggunakan apa? Lalu tidak menemukan kesulitan? Tidak. Atau mungkin ada yang sudah mencoba selain kertas, dicoba di mana? Berhasil ya? Berhasil. Itu membuktikan kalau bahannya ini memang bisa dipakai di media yang lain. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan melaksanakan apresiasi karena sudah selesai pertemuan keempat. Apresiasi ini dilakukan setiap anggota kelompok terhadap kelompok yang akan mempresentasikan di depan. Nah, jadi teknisnya seperti ini. Dari ke-7 kelompok ini saya akan memilih satu di well dari 1 sampai 7 bukan absen ya. Absen itu 6 tapi sudah dalam satu kelompok. Jadi nanti akan berhenti di mana kalian yang stop bareng-bareng, kelompok itu yang maju. Iya. Iya. Satu terakhir. Ayo. Iya. Lagi gitu dulu. Yang kalah yang satu. Ya. Berarti dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat-ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, untuk teknisnya LKPD yang terakhir, lembar terakhir dibuka dulu, dipersiapkan.
Dinilai siapa Bu? Apakah Bu ini menilai? Ya, saya menilai, tetapi kamu juga boleh menilai karya teman kalian. Oke, silakan dilihat dulu. Untuk komponen yang pertama adalah tentang konsep, berarti kaitannya dengan pengamatannya. Konsepnya sesuai atau tidak? Silakan diisikan si deskripsinya di sini, bisa dituliskan ya. Analisisnya gimana Bu? Kamu bisa deskripsikan seperti apa yang dikerjakan oleh teman yang presentasi. Lalu dianalisisnya gimana Bu? Apakah diisi? Iya, diisi. Bisa diisi seperti sarannya atau kekurangannya atau yang harus ditambahkan. Lalu untuk unsur-unsurnya, berarti ingat kan unsur seni dulu? Apa saja unsur seni? Dari yang paling kecil, habis itu garis, terus bentuk, gelap terang, sama warna, ada lagi variasi teks itu silakan diidentifikasikan dan didefinisikan. Oke, selanjutnya untuk prinsipnya, prinsip seni itu juga ada banyak. Ada yang bisa menyebutkan prinsipnya? Masih ingat ya? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas boleh diselesaikan karena memang hari ini untuk memfinishing karya. Jadi silakan diselesaikan yang belum dipindahkan ke kertas, yang belum coba amalnya boleh mencoba di sini. Ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Kami akan mempresentasikan hasil dari cetak stainless. Judul karyanya cetak kolam. Alat dan bahannya ada mica film, cat akrilik, cutter, kuas, spons, palet, dan meja baja. Deskripsi karyanya, karya kita ini mengandung unsur flora dan fauna. Kenapa kita memilih flora dan fauna? Karena di Indonesia ini beragam satwa dan fauna. Kita pilih warna biru karena ini identik dengan samudra. Jadi apa namanya? Penyebaran satwa itu luasnya seperti samudra. Seperti ini. Untuknya bunganya, kenapa memilih warna pink? Karena unsur dari bunga kadang ada yang pink diperpadukan dengan warna putih. Apakah ada yang ditanyakan? Ini kita tadi nyoba warna merah dengan warna kilo, tapi hasilnya seperti ini. Dan kita cari warna lagi, ketemunya warna biru seperti ini. Jadi filosofinya warna biru itu adalah warna laut atau warnanya samudra. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang menggunakan malnya dengan beberapa jenis cat. Jadi ada yang pakai cat semprot atau pilok, lalu dicoba lagi menggunakan spons yang menggunakan spons dari kuas. Jadi beberapa kali pewarnaan tapi tetap menggunakan satu mal.
diulang deskripsi sama filosofinya. Selanjutnya dianggap sebagai laporan kebijaksanaan dan kecerdasan. Karyanya itu mengusung unsur apa? Kan unsur di dalam karya kan ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan garis terang. Di karya kalian mengusung unsur apa? Bisa dijelaskan? Lalu untuk menampilkan tekstur di sini dibuatnya pastel. Lalu ada kalau dari dekat bisa dilihat itu ada glitternya. Nah, jadi unsur terangnya di sini juga kelihatan dari warna biru yang tua ke muda. Jadi ada gradasinya. Ada gelap terangnya juga terlihat ya. Nanti kamu bisa identifikasi untuk unsurnya di sini yang kelihatan dari hasilnya juga kelihatan, dari maunya juga kelihatan. Ada garis, lalu ada beberapa jenis bidang, ada titik juga di sini kalau didekati. Lalu ada terlihat teksturnya juga ada, warnanya ada, gelap terangnya juga ada. Oke, itu ya caranya mengidentifikasinya. Ada lagi yang mau ditanya, silakan. Selamat pagi teman-teman dan bagi yang saya hormati. Di sini kami akan menunjukkan hasil karya kami. Ya, yang seperti ini. Kami memakai gambar ini karena ya bagus saja. Waktu itu saya cari-cari di Pinterest dan gambarnya cantik. Nah, terus kita memakai warna yang kayak gitu. Ya, saya tahu agak tidak masuk gitu, tapi ya karena hal random aja kita milihnya. Karena tergantung imajinasi masing-masing yang Iya. Dan untuk yang pink itu tadi saya telusuri alasannya karena lucu. Dan yang ungu ke biru. Dan yang ungu ke biru. Selamat pagi teman-teman dan Bu Edi. Lagi di sini kita semua bersama-sama akan menunjukkan hasil karya kami di seni eksperimental ya, stensil. Dan ini adalah hasil karya kami. Ini terinspirasi dari Pinterest ya, kami cari di sana semuanya karena gambarnya kayak nyentrik aja gitu, lucu. Dan kita memakai warna yang agak di luar nalar sesuai dengan imajinasi kita semua masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Gambar itu maknanya makna yang terkandung. Oke, jadi di sini kita memilih gambar ini karena gambar ini bermakna buat kami, karena kita semua suka lihat bulan. Karena setiap kita lihat bulan, kita kayak menemukan ketenangan yang sangat mendalam di kami. Warna itu sebenarnya di alam bawah sadar kita itu kita sudah menyukai satu warna, misalnya pada saat itu kita menyukai warna itu dan tanpa sengaja kita memilih warna yang kita inginkan dan kita gunakan. Walaupun kadang kok tidak sesuai ya, biasanya kan misalnya bulannya harusnya warnanya kuning atau warna emas, tapi menggunakan warna yang lain karena ada unsur subjektif atau kesenangan pribadi kalian sendiri. Nah, ini yang kita sebut dengan eksplorasi. Jadi materi kita kan juga menggunakan eksplorasi, jadi menggali keinginannya sendiri, eksplorasinya siswa sendiri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa namanya judulnya? Oh, juga ada judulnya. Judulnya ada di kamar ya. Dibacakan judulnya. Judul kami punya judul Moonlight. Ya, cahaya bulan. Oh, cahaya bulan. Unsurnya sudah dijawab ya. Namanya? Warnanya oh, unsurnya apa saja sih yang terlihat? Kalau mau saya banyak unsur ini. Ada, saya kira di LKPD-nya kan ada unsurnya kayak gimana? Ada apa saja? Di sini kita pakai unsur Apalagi garis, banyak garis, warna, dari sepatu sana. oh iya, teksturnya juga ya. Terus apa lagi? Saya nggak tahu. Sudah, terang, teksturnya sudah dijawab ya. Itu ada yang warna juga pasti.
Hari ini gimana rasanya pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Jadi bisa saya simpulkan untuk metode eksplorasi ini dan tugas ini selesai. Tetapi sebelum pembelajaran ini ditutup, hendaknya kita menyimpulkan dulu pembelajaran hari ini dari pagi tadi. Oke, kita bisa simpulkan bersama untuk pembelajaran seni grafis teknik cetak dalam. Nah, sebenarnya teknik cetak itu bukan hanya cetak dalam, jadi ada 4 jenis teknik cetak lain. Yang pertama adalah teknik cetak datar. Lalu teknik cetak tinggi. Teknik cetak tinggi bisa juga disebut dengan stempel relief. Oke, lalu ada teknik cetak dalam dan teknik cetak sari atau tembus sablon. Lalu kalau stempel itu adalah teknik cetak tinggi. Oke. Untuk pembuatan stempel ini nanti data KPG-nya akan dikumpulkan di akhir pembelajaran.